Pertama loss, kedua MC. Ya, intinya adalah pada saat kita masuk ke dunia investasi atau trading, resiko kita adalah kehilangan uang kita. Tapi apakah kita boleh nggak bayar gitu begitu kita depo 1.000, kita trading dan saldo kita karena kita loss banyak, saldo kita negatif gitu, negatif 500 gitu. Apakah kita boleh nggak bayar? Jawabannya adalah Oke, slide selanjutnya adalah perkembangan terkini dalam investasi forex di Indonesia. Jadi semenjak datang ke Indonesia ya hingga sekarang perkembangannya sudah sangat pesat sekali. Mulai dari yang pertama adalah tren peningkatan partisipasi. Jadi untuk saat ini gitu yang berkecimpung di dunia forex itu bukan hanya orang-orang elit saja, karena dulu kan trading dan investasi itu hanya untuk kalangan-kalangan yang ya berduit menengah ke atas lah, bukan menengah ke atas, di atas menengah. Oke, tapi sekarang ini sudah makin merebak ya, bahkan sekarang lebih banyak masyarakat yang open minded untuk istilahnya melihat opportunity di dalam dunia investasi dan trading. Tapi ada sisi baik dan ada sisi negatifnya juga. Sisi negatifnya adalah banyak orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang istilahnya ya scam dan sebagainya, money game, ponzi, seperti itu gitu. Jadi karena orang awam pun sekarang sudah mulai melirik pasar investasi dan juga trading gitu. Dan banyak oknum yang memanfaatkan hal tersebut untuk memanfaatkan ketidaktahuan dari masyarakat dalam dunia investasi dan trading untuk istilahnya menyesatkan ya. Jadi istilah kasarnya ya, paling kasar, menyesatkan gitu. Menyesatkan, memberikan informasi yang tidak sebenarnya, mengiming-imingi profit, fixed income dan sebagainya gitu, tanpa memberitahu resiko mereka. Tidak sepenuhnya itu berada salahnya dari mereka semua gitu. Tetap yang jadi korban juga salah gitu. Kenapa tidak mencari informasi sebanyak mungkin gitu? Karena mereka hanya ingin mendengar yang manisnya saja tanpa mau mendengar yang buruk-buruknya atau yang pahitnya. Mereka hanya ingin melihat, karena memang itu yang diiming-imingi oleh para oknum tersebut, uang, profit dan sebagainya gitu, tanpa memberitahu resiko di balik opportunity tersebut. Dan itu sangat banyak itu orang yang tidak bertanggung jawab. Dan bukan berarti mereka itu memang niat nipu gitu, cuma balik lagi mereka punya kepentingan tersendiri. Jadi pandai-pandai saja untuk yang baru mulai terjun ke dunia investasi dan trading untuk memilih-milih informasi yang akurat. Oke, dan yang kedua adalah regulasi dan pengawasan yang ketat. Dan sekarang memang regulasi sudah cukup baik ya, karena sekarang sudah ada Bapepti, dan ya sekarang untuk peraturan pun sudah sangat lumayan bagus sih. Cuma balik lagi, yang namanya regulasi itu bersifat pasif ya, jadi harus ada kasus terlebih dahulu baru mereka mengeluarkan regulasi terhadap hal tersebut. Seperti dulu tidak ada regulasi tentang robot trading ya. Tapi sekarang ada. Kenapa? Karena sudah ada kasus terlebih dahulu. Jadi balik lagi gitu, regulasi itu bersifat pasif. Oke, dan yang ketiga, peluang pengembangan teknologi. Oke, jadi untuk saat ini teknologi untuk trading itu sangat mendukung ya, terutama apalagi sekarang internet, setiap HP sudah ada fitur internetnya, berbeda dengan dulu yang hanya bisa SMS, telepon, kirim gambar pun MMS gitu, bukannya internet. Oke, dan sekarang kita bisa trading menggunakan handphone,
Meskipun saya tidak menyarankan ya untuk hanya menggunakan handphone untuk untuk open posisi, close posisi oke gitu, tapi untuk analisa, untuk kita mencari opportunity gitu, lebih baik gunakan media yang lebih baik itu laptop atau komputer gitu. Kenapa? Karena masih banyak limitasi atau batasan-batasan yang jika kita hanya menggunakan HP untuk trading. Dan sekarang sudah banyak sosial media yang menyediakan untuk trading juga, maksudnya untuk kategori trading gitu, sosial media khusus untuk para trader gitu. Sekarang sudah banyak juga, jadi teknologi semakin mendukung untuk kita mencari informasi. Tapi balik lagi sama seperti yang poin 1 gitu, ada plus ada minusnya gitu, karena saking mudahnya kita mencari informasi gitu, maka bisa dengan mudah juga orang-orang yang punya kepentingan untuk memberikan informasi yang mislead atau menyesatkan. Jadi jangan terlalu percaya dengan informasi-informasi yang bersebaran di luar sana. Jadi balik lagi, dibalikan kepada diri kita sendiri, kita harus bijak dalam mengolah informasi yang kita tangkap tersebut. Tapi intinya adalah untuk teknologi sudah sangat membantu hingga ke level orang yang hanya memiliki HP pun bisa untuk melakukan trading lewat HP. Oke, ini adalah, kita ke slide selanjutnya. Oke, jadi kesimpulan dan rekomendasi. Jadi kita hingga ke sesi ini. Yang pertama adalah pentingnya diversifikasi portofolio. Tidak penting bagi kita untuk membagi investasi kita di mana saja. Jadi jangan hanya satu keranjang. Pada saat kita menaruh telur, jangan taruh telur di hanya satu keranjang gitu. Penting bagi kita untuk membagi ke beberapa keranjang, karena begitu satu keranjang jatuh masih ada keranjang yang lain. Kalau 2 keranjang jatuh masih ada keranjang yang lain. Kalau semuanya jatuh ya artinya kita tidak berbakat untuk masuk ke dunia trading. Oke, jadi dan yang kedua adalah peran analisis fundamental dan teknikal. Jadi ya, setelah kita memilih aset mana yang ingin kita masuki, jadi penting bagi kita untuk menganalisa secara fundamental maupun teknikal kapan kita entry, level di mana kita entry, sejauh mana kita akan menahan floating loss kita, sejauh mana target taking profit kita. Itu semua berdasarkan analisa fundamental dan teknikal. Jadi ini adalah hal penting kedua. Dan yang ketiga adalah pentingnya memahami psikologi trading. Ini dia. Jadi psikologi trading sebenarnya yang penting adalah kita sudah punya strategi trading yang kita sudah gunakan dan kita sudah buktikan secara langsung bahwa strategi yang kita gunakan itu profitable. Oke, kenapa begitu? Karena pada saat kita sudah menyaksikan, artinya kita menyaksikan gitu, kita bukan cuma katanya gitu. Jadi banyak yang bilang ini strategi ini bagus, win rate-nya 80%, risk reward ratio 1:5 dan sebagainya, cuma itu masih katanya gitu. Jadi kita harus mengalami itu terlebih dahulu, apakah benar risk reward-nya 1:5, apakah benar win rate-nya 80% gitu. Pada saat kita sudah merasakan itu secara langsung gitu, maka otomatis psikologi kita juga akan mendapatkan peace of mind-nya gitu. Jadi kita sudah tidak peduli sama loss, meskipun loss track sampai 7 kali gitu. Kita udah nggak peduli gitu pada saat kita sudah menyaksikan secara langsung, merasakan secara langsung
strategi yang kita gunakan tanpa gonta-ganti strategi, kita sudah menyaksikan itu dan merasakan profitnya gitu dari strategi tersebut, maka otomatis psikologi kita juga sudah mendapatkan peace of mind gitu. Jadi sudah tidak goyah lagi, hari ini stop loss nggak masalah gitu, karena emang udah dari bertahun-tahun juga strategi ini nggak pernah ganti, dan memang setiap kali stop loss besoknya pasti bakal profit gitu. Jadi intinya seperti itu, kita harus merasakan terlebih dahulu strategi yang benar-benar profitable. Pada saat kita sudah merasakan secara langsung, bukan lagi katanya, bukan lagi dari orang yang mengajari strategi tersebut, tapi kita sendiri yang melakukannya gitu, maka kita bisa mendapatkan psikologi yang benar-benar mantap gitu, tanpa harus takut dengan plotting, tanpa harus takut dengan stop loss. Oke, dan yang keempat adalah melakukan edukasi kontinu. Jadi edukasi itu penting ya, karena kondisi market selalu berubah. Saat ini strategi yang kita gunakan profitable, tapi mungkin bulan depan tidak. Maka dari itu penting untuk kita terus belajar, terus meriset. Ya, kita lihat kondisi negara-negara tetangga, negara-negara dari mata uang yang dikeluarkan, yang kita tradingkan. Penting bagi kita untuk kita selalu belajar. Jadi itu adalah kesimpulan dari materi yang sudah kita bahas sekarang dan yang kemarin juga. Ada 4, yaitu diversifikasi portofolio atau pembagian aset dalam portofolio kita, analisa fundamental dan teknikal, dan psikologi trading, dan juga edukasi yang berkelanjutan. Kita sudah membahas slide, so kita sampai ke kesimpulan dan rekomendasi. Mungkin kita akan akhiri edukasi flash kita kali ini. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah hadir di edukasi flash kita. Mungkin kita akan bertemu di edukasi flash selanjutnya dengan materi yang berbeda. Dan saya Hendrik Susanto, terima kasih banyak. Salam profit.